Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikolaus Hadi Didi Kurnianto dan saya tidak sendiri tapi ditemani oleh teman saya yang bernama Farul Setiawan. Fadul Setiawan. Bagaimana kabarnya Fadul Setiawan? Baik Mas Diko. Baik, sama juga saya juga baik ya. Eh, Baik teman-teman, video kali ini saya akan membuat podcast yang bertemakan dengan multikulturalisme dan juga keberagaman. Nah, sebelum kita memulai, saya jelaskan dulu apa itu multikulturalisme. Multikulturalisme ini merupakan suatu perbedaan atau sebuah keberagaman ya, benar Mas Arul. Keberagaman di mana keberagaman ini merupakan keberagaman antar adat, antar agama dan antar politik atau segala macam yang memiliki perbedaan. Nah, dari pengalaman saya, keberagaman yang saya dapat dari sehari-hari itu paling sering itu agama. Kenapa? Kita antar teman aja udah berbeda agama ya. Iya benar Mas Diko. Pasti ada berbeda agama. Terus yang kedua itu antar suku. Kenapa antar suku? Karena saya ini sekarang ini ya berada di sebuah universitas Sanata Dharma, di mana teman-teman saya ini berasal dari sebuah provinsi yang berbeda-beda, pulau-pulau yang berbeda-beda. Nah, maka itu dekat menjadi satu di Universitas Sanata Dharma. Nah, bagaimana pengalamannya Mas Farul selama kuliah ini? Pengalaman saya selama kuliah ya, Universitas Sanata Dharma kan sebuah universitas yang cukup besar ya Mas Diko. Dan kita di sini juga berasal dari banyak daerah gitu, berbagai wilayah gitu. Tentu di satu titik, di satu Universitas Sanata Dharma ini terdapat banyak sekali suku budaya, sebuah perbedaan, bahkan agama-agama pun semuanya ada di sini gitu. Bahkan sebuah struktur-struktur yang berbeda mengenai adat istiadat juga ada di sini gitu Mas Diko. Nah, di sini pun saya kuliah di sini walaupun terdapat sebuah banyak perbedaan ya Mas Diko. Terutama saya di sini kan sebagai minoritas ya, karena agama saya yang ya di sini kan di kampus kita mayoritas kan beragama Kristen dan Katolik sebagainya gitu. Saya sebagai Muslim juga sebagai minoritas, tapi saya tidak merasa bahwa saya di sini tuh sebagai umat yang minoritas gitu, karena saya merasakan sebuah kehangatan, keharmonisan, bahkan saya merasa dirangkul oleh banyak teman-teman yang berusaha mengingatkan saya menuju hal yang baik, saling peduli, dan saya merasa bahwa ini bukan sekedar lagi teman, tapi menurut saya ini sebuah keluarga gitu Mas. Ya, benar teman-teman. Saya juga merasa demikian ya. Karena apa, di sini itu terdapat banyak teman-teman dari luar pulau yang menganggap kita ini teman baik atau bisa dijadikan keluarga. Dan juga merangkul sebuah toleransi. Nah, ini toleransi nih Mas Farul nih. Toleransi ini sangat penting loh teman-teman bagi diri kita. Kenapa? Ketika kita melibatkan sebuah toleransi, maka disitulah kita melibatkan sebuah perbedaan ini menjadi satu gitu. Jadi saling menghargai satu sama lain. Nah, dari toleransi ini saya jadi mengingat sebuah video nih Mas Farul nih. Ya Mas Diko. Video apa itu Mas Diko? Saya menemukan video di YouTube yang bertemakan sebuah toleransi, di mana ada salah satu kampung sawah, kalau nggak salah tempatnya di Bekasi di Bekasi. Di Bekasi. Tempatnya di Bekasi ini ada sebuah desa atau kampung di mana ada 3 tempat ibadah ya. Yang pertama itu ada gereja Katolik, gereja Kristen, dan juga masjid ya. Nah, di sini mereka merangkul tiga-tiganya ini menjadi satu. Dan juga ada tradisi nikah silang ya Mas Faril. Nah, coba saya akan menampilkan sedikit video. Teman-teman juga bisa lihat ya. Ini juga teman-teman juga bisa lihat full videonya di link nanti saya kasih di bawah deskripsi, dan juga di YouTube ya, nanti saya kasih judulnya juga ya. Oke, selamat menonton teman-teman. Sering diangkat oleh berbagai media karena memiliki toleransi antar umat beragama yang kuat, Kampung Sawah di Kota Bekasi, Jawa Barat ini memiliki banyak cerita tentang persaudaraan dan kehidupan antar umat beragama. Di Kampung Sawah pun berdiri 3 tempat ibadah yang berdekatan dan disebut segitiga emas.
Gereja Katolik Santo Servasius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi. Persaudaraan itu tercipta karena proses kawin mawin, menikah lintas agama. Dulu kan agama hanya kebutuhan administrasi. Inilah Karde atau yang akrab disapa Ma Engkar bersama istrinya Maisaroh. Mereka merupakan pasangan suami istri beda agama di Kampung Sawah. Maisaroh beragama Islam, sedangkan Ma Engkar beragama Katolik. Keduanya sudah 50 tahun menikah. Hingga saat ini, hidup rukun bersama 9 orang anaknya. 5 orang anaknya memeluk agama Katolik dan 4 lainnya memeluk agama Islam. Oke teman-teman, bagaimana tadi videonya? Bagaimana Mas Fadil, videonya tadi bagus ya, menarik ya? Bagus, menarik Mas Diko, menurut Iya. saya itu. Menurut saya sih dari video tersebut yang kita dapat itu sebuah toleransi antar agama ya dan adat, di mana adatnya di sini dia merangkul sebuah tradisi nikah silang, di mana sebuah keluarga ini terdapat suami Katolik dan istri Muslim dan tidak terjadi sebuah perpecah belahan, tidak terjadi. Kenapa? Menurut saya sih itu adanya toleransi dan saling menghargai, dan juga masyarakatnya ini saling menghargai juga dari berbagai agama, Katolik, Kristen, semuanya menjadi satu, dan Muslim juga menjadi satu. Nah, menurut Pak Farul gimana? Menurut saya ya, saya setuju sama pendapat Mas Diko ya. Setelah yang saya lihat di video tersebut ya, meskipun terdapat perbedaan yang banyak sekali, bahkan perbedaan antar etnis, suku budaya gitu Mas Diko, dapat kita lihat yang ada dari suku budaya yang dari Jawa, dari budayanya Chinese dan sebagainya. Tapi mereka dapat hidup rukun di sebuah wilayah yang itu bertempat di Bekasi, dan itu terdapat sebuah segitiga emas Mas Diko yang disebut dalam peribahasa mereka. Ada gereja Katolik, ada gereja Kristen Pasundan, dan ada masjid. Bahkan di situ mereka setiap ada acara, bahkan hari raya dari masing-masing agama gitu, tapi mereka saling menopang gitu Mas Niko. Iya, benar sekali. Saling merangkul, bahkan tidak ada rasa bahwa agamamu ini salah, pendapat ini salah, tapi mereka saling menghargai gitu Mas Niko. Bahkan mereka juga saling membuat acara ya Mas Fadil ya, di mana acaranya ini dia bisa melibatkan 3 agama ini menjadi satu gitu ya Mas Fadil ya. Tentu kita tahu Mas Diko bahwa negara kita memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Siapa sih yang nggak tahu gitu? Iya. Meskipun kita berbeda-beda tapi tetap satu kan? Benar. Nah, ini dapat kita lihat bahwa di kampung ini tuh semua itu sudah menjadi simbol bahwasannya meskipun ada sebuah perbedaan, banyak sekali perbedaan gitu, tapi kita bisa tetap sama gitu Mas Diko. Tapi menurut Mas Diko gimana sih cara membangun toleransi gitu? Bagaimana sih toleransi itu bisa berkembang dan hidup di dalam diri kita sendiri dan dapat kita aplikasikan di masyarakat yang luas gitu Mas Diko? Nah, menurut saya ini toleransi dapat dibangun dari diri sendiri oleh sikap kita yang ingin merangkul sebuah persahabatan, merangkul sebuah keluarga. Ini terjadi dari diri sendiri. Tidak bisa kita mengandalkan orang lain. Kenapa? Kalau kita mengandalkan orang lain, tidak mungkin orang lain tersebut senang dengan kita. Mungkin karena ada salah kata atau bagaimana yang menyinggung dia, mungkin kita tidak suka kan, atau mereka tidak suka. Nah, dari situlah gimana kita harus bersikap sabar menghadapi perbedaan. Nah, mungkin kalau misalnya kita meninggikan agama kita atau adat kita, atau juga membanding-bandingkan agama kita dengan agama lain, mungkin orang lain tidak senang teman-teman. Nah, disitulah toleransi harus timbul dari diri sendiri, tidak mungkin dari orang lain. Kalau kita menasihati orang lain untuk bisa toleransi, itu tidak mungkin teman-teman kalau misalnya dari diri mereka tidak menjunjung tinggi toleransi. Nah itu Mas Farul. Oh ya, menurut saya juga sama sih sama Mas Niko gitu, bahwa rasa toleransi itu timbul dari diri kita masing-masing ya. Yeah. Terutama jika kita bisa menghargai perbedaan, mungkin dari hal kecil kita bisa menghargai sebuah perbedaan yang ada di keluarga kita, perbedaan pendapat contohnya Mas Niko. Jika kita bisa menghargai itu,
maka rasa toleransi itu akan tumbuh di dalam diri kita sendiri gitu. Dan suatu saat nanti jika kita keluar, entah itu di luar kota ataupun di luar pulau gitu, kita bisa menghargai apa sih budaya yang berada di tempat tersebut, apa sih yang lebih dominan di dalam tempat tersebut atau wilayah tersebut. Kita jadi bisa saling menghargai dan saling merangkul gitu, Iya, Mas Iko. benar. Tentunya perpecahan kan timbul akibat rasa saling bahwa kita paling benar nih, kita di jalan yang paling benar, tanpa kita ketahui bahwa kita sudah menyinggung pihak-pihak yang lain gitu, Iya. Mas Iko. Nah, saya juga mempunyai pesan sih, Mas Diko. Jika kita ingin diri kita sendiri ingin dihargai orang lain, bahwa kita ingin bahwa orang lain mengakui diri kita gitu, atau menghargai apa sih yang kita punya dan Iya. apa sih budaya kita, tentu kita harus menghargai budaya yang mereka lain juga ya. ya. Gitu. Iya, benar Tentunya teman-teman. perlakukan seseorang seperti apa kita Yang ingin kita inginkan diperlakukannya. ya, seperti apa Itu, yang Mas kita ingin Diko. lakukan. Oke, berhubung waktu kita sangat terbatas ya Mas Ya, Mas benar. Farul ya. Maka pada intinya sih toleransi ini dapat dijalin dari diri kita sendiri Ya. masing-masing dulu. Baru bagaimana kita mencikapi sebuah toleransi kepada orang lain. Nah, Ya. itu. Oke, jadi itu pada intinya ya. Untuk selanjutnya saya tutup dulu video kali ini. Untuk teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih juga yang sudah menonton. Mohon maaf bila kita ada Ada kesalahan salah kata atau masih kurang berkenan pada yang menonton. Kami mohon maaf. Oleh itu kami mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.